Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Hijrah. Saya dari kelas 2A Psikologi Kognitif. Saya akan menjelaskan tentang sensasi, persepsi, dan juga atensi. Sebelum saya menjelaskan materi tentang sensasi, persepsi, dan juga atensi, terlebih dahulu saya akan menunjukkan mind mapping yang sudah saya buat dan akan saya jelaskan kepada teman. Pertama, saya akan menjelaskan tentang otak komputasional. Jadi dalam penjelasan saya kita akan mempelajari bagaimana otak komputasional manusia itu berperan dalam informasi mengenai lingkungannya, mengenai kehidupannya, dunianya, dan juga proses informasi tersebut. Contohnya, ketika kita memikirkan tempat yang akan kita tongkrongi bersama dengan teman-teman kita di malam minggu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian ini, yaitu tahap-tahap pemrosesan informasi mengenai fenomena eksternal dan juga internal. Jadi, energi fisik itu menstimulasi sistem sensori kita. Misal ketika kita melihat suatu informasi, itu kita menggunakan panca indera, yaitu penglihatan. Lalu informasi yang kita lihat itu disimpan di penyimpanan sensori kita, memori ikonik maupun memori ekoik. Lalu selanjutnya, informasi itu tadi diproses di sistem saraf pusat dan disandikan. Lalu informasi tersebut dikirim ke memori, lalu diproses secara lebih lanjut. Lalu setelah informasi itu tadi diproses lebih lanjut, akan menghasilkan perilaku ataupun respon kita yang tampak, termasuk komputasi informasi di sistem-sistem memori. Lalu pada bagian sensasi dan persepsi, sensasi itu adalah pendeteksian dini yang dilakukan terhadap stimuli. Sensasi sejak dini itu misalnya kayak seperti kita mencium aroma wangi dari parfum ayah kita. Lalu persepsi. Jadi persepsi itu mengacu pada interpretasi hal-hal yang kita indera. Seperti tadi contohnya kan kita tadi sudah melakukan sensasi, yaitu mencium aroma parfum. Jadi ketika kita mencium aroma parfum itu kita berpikir bahwa parfum itu wanginya itu sangat mirip dengan parfum ayah kita, misalkan seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang sensasi dan juga persepsi tadi, itu mengacu pada penglihatan. Penglihatan ini ketika dikombinasikan dengan pengetahuan yang ada, maka kita akan bisa menyimpulkan apa yang sudah kita lihat. Contohnya itu sebelumnya kita pernah melihat nenek kita. Jadi ketika kita dewasa, kita melihat nenek kita itu, dan kita akan mengenali bahwa yang kita lihat itu adalah nenek kita. Lalu selanjutnya ada ilusi. Ilusi itu terjadi karena adanya persepsi yang bertentangan dengan realita. Jadi ada sebuah contoh ilusi yang paling terkenal, yaitu ilusi Muller-Lyer. Jadi dalam contoh ilusi itu sebuah garis itu memiliki panjang yang berbeda meskipun panjangnya itu sama. Terjadinya ilusi ini mungkin disebabkan karena pengalaman dari masa lalu kita masing-masing, yang mengajarkan kita bahwa bentuk-bentuk tertentu itu berada di kejauhan. Sedangkan
objek-objek tertentu itu menunjukkan bahwa objek itu dekat dengan kita. Selanjutnya itu ada predisposisi sensorik otak. Penghubung dari kelima indera kita yaitu pendengaran, penglihatan, peraba, perasa, dan juga penciuman. Selanjutnya itu adalah segala sesuatu yang kita ketahui itu adalah terbatas. Kenapa terbatas? Karena sistem sensori kita itu memiliki keterbatasan, sehingga dengan sendirinya pengetahuan kita tentang dunia pun terbatas. Jadi, kita itu memiliki keterbatasan untuk menerima informasi sensasi. Lalu banyak informasi yang diproses secara bersamaan. Tentu saja kita akan mengutamakan karakteristik dunia fisik yang dapat kita deteksi di sekitar kita. Lalu selanjutnya, pada bagian rentang perseptual. Jadi, jumlah informasi yang kita terima itu di setiap detiknya itu, di setiap menitnya itu kita sebut dengan rentang perseptual. Di mana kita bisa mengingat apa yang kita baca, berapa huruf yang bisa kita ingat. Itulah yang kita maksud dengan rentang perseptual. Lalu pada memori itu ada penyimpanan ikonik dan juga penyimpanan ekoik. Jadi penyimpanan ikonik ini tuh hanyalah menyerupai semacam arsip foto tentang medan penglihatan. Jadi penyimpanan ikonik ini itu kita mendapatkan informasi itu melalui panca indera kita yaitu penglihatan. Lalu penyimpanan ekoik itu adalah penyimpanan yang berfungsi sebagai lem yang secara singkat itu menyimpan auditorik sehingga seluruh informasi auditorik dapat dipahami. Jadi penyimpanan pada memori ekoik ini itu dia menerima informasi itu melalui pendengaran kita. Lalu fungsi-fungsi penyimpanan lalu fungsi penyimpanan sensorik. Fungsi penyimpanan sensorik itu adalah sebagai suatu mekanisme pertahanan diri, mungkin masih sebatas dugaan murni. Namun faktanya masuk akal bahwa penyimpanan sensorik tersebut memungkinkan kita memperhatikan segalanya dan hanya mengolah komponen-komponen terpenting dari persepsi kita. Lalu penjelasan tentang atensi. Jadi William James itu menjelaskan bahwa atensi adalah pemusatan pikiran dalam bentuk simultan atau sekelompok pikiran pemusatan kesadaran adalah intisari atensi, mengimplikasikan adanya pengajaran objek lain agar kita sanggup menangani objek tertentu secara efektif. Lalu ada kapasitas pemrosesan. Jadi fakta bahwa kita secara selektif itu memilih hanya sebagian kecil stimuli dari seluruh stimulus yang ada di sekeliling kita, tampak dari berbagai peristiwa sehari-hari. Sebagaimana yang disebut sebelumnya, selektivitas ini dipandang sebagai kurangnya kapasitas saluran, yakni ketidakmampuan kita memproses seluruh stimuli sensorik secara bersamaan. Jadi pada gambar tersebut saya membuatkan istilah. Jadi istilahnya itu ketika stimulus itu diberikan secara bersamaan, ini di dalam gambar ini dituangkan sebuah air secara bersamaan. Jadi artinya itu memberikan stimulus secara bersamaan, maka itu tidak bisa diterima. Pasti yang terpikirkan oleh kita itu hanya sedikit yang bisa kita terima. Atensi selektif. Di dalam mapping ini saya membuat sebuah gambar yaitu
tentang gambar senter dan juga bunga serta tempat sampah. Di dalam ruangan gelap tersebut, senter ini hanya menyenter bagian tertentu saja. Jadi, seseorang itu menyenter ke arah bunga. Jadi, ketika orang itu menyenter ke arah bunga, dia hanya bisa melihat bunga tanpa bisa melihat tempat sampah tersebut karena fokusnya, atensinya itu fokusnya terhadap bunga tersebut. Sinyal auditori. Pendekatan pemrosesan informasi terhadap atensi sebagian besar itu dilakukan dengan meneliti sistem auditorik. Model atensi selektif. Jadi, model adalah struktur kognitif hipotetik yang seringkali digambarkan sebagai kotak atau panah yang terdapat sejumlah model atensi. Model atensi selektif, yakni model filter, penyaringan, kemudian model atenuasi, lalu model atensi akhir. Yang mengatakan bahwa gagasan bahwa pemrosesan informasi itu dibatasi oleh kapasitas aliran yang tersedia. Model penyaringan. Jadi, model penyaringan ini berhubungan dengan teori saluran tunggal, yaitu sebuah alat yang mengendalikan kuantitas pesan, pemrosesan sinyal, dan juga pemrosesan informasi secara verbal. Penyaringan awal dari model atenuasi ini yaitu dilaksanakan oleh atenuator. Yaitu penyaringan perseptual. Lalu yang selanjutnya ada model atenuasi treatment. Lalu ketika ciri-cirinya itu berbeda, ciri-ciri itu akan disandikan. Jadi pada proses yang pertama itu adalah di mana kita melihat ciri-ciri yang ada pada benda itu. Lalu selanjutnya ada pemrosesan otomatis. Jadi, pemrosesan otomatis ini di mana kita melakukan aktivitas yang sudah sering kita lakukan itu lebih memiliki atensi yang lebih sedikit dibandingkan ketika kita melakukan aktivitas yang baru. Contohnya, misalkan ketika kita sudah terbiasa membawa kendaraan roda 2, kita pasti akan otomatis bisa tanpa memberikan sebuah atensi yang lebih. Tetapi ketika kita disuruh untuk mengendarai sebuah roda 4, pasti kita akan memerlukan atensi yang lebih agar kita bisa mengendarai mobil tersebut. Karena kita baru mempelajari bagaimana caranya membawa mobil. Jadi perhatian kita itu benar-benar dibutuhkan saat melakukan pembelajaran yang baru itu. Lalu sinyal-sinyal auditori. Jadi pendekatan pemrosesan informasi terhadap atensi itu sebagian besar dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap auditori. Misalnya auditori itu seperti kita ketahui yaitu sistem pendengaran kita. Jadi atensi perhatian kita terhadap apa yang sudah kita dengarkan itu. Baiklah. Untuk selanjutnya itu ada pandangan neuroscience kognitif tentang atensi. Selanjutnya ada pandangan neuroscience kognitif tentang atensi.
Tindakan mempelajari atensi dari sudut pandang neurologis kognitif membantu menentukan lokasi dari berbagai proses atensi dalam otak kita. Atensi dan otak manusia. Jadi hubungan antara atensi dan otak manusia itu diselidiki oleh melalui studi defisit atensi yang terjadi karena cedera otak. Selanjutnya itu ada atensi dan PAT, yaitu penelitian masa kini tentang atensi itu dilakukan dengan menggunakan teknologi pemrosesan otak, terutama PAT. Prosedur PAT ini itu mengevaluasi aliran darah di otak lalu menggunakan pelacak radioaktif. Prosedur PAT ini itu mengevaluasi aliran darah yang ada di dalam otak dilakukan dengan melacak radioaktif. Jika aliran darah ini diperbanyak di otak, maka akan dilakukan pendeteksian. Jadi pendeteksian ini akan tergambarkan di satu layar monitor komputer. Jadi saya memberikan kesimpulan bahwa sensasi, persepsi, dan juga atensi ini itu secara singkat saya menyimpulkan bahwa sensasi itu adalah apa yang kita rasakan, lalu persepsi apa pendapat kita tentang yang kita rasakan itu, lalu atensi itu perhatian kita terhadap apa yang sudah kita rasakan tadi. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan yang saya buat dalam video ini. Mungkin penjelasan saya masih sangat berkurang karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.